Hari-hari ini ada satu iman yang muncul di hati saya. Dalam sebuah kalimat untuk Anda, kalau Tuhan jalan di depan, semua beres. Hidup itu sudah cukup rumit. Pengharapan kita yang sederhana aja. Sudah, pokoknya saya merem percaya, meskipun iman tidak buta. Saya percaya kalau Tuhan itu jalan di depan kita. Bukan hanya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Semua beres. Baik itu pergumulan kita soal kesehatan, keuangan, rumah tangga, hubungan, gesekan dalam pelayanan, atau apapun mara bahaya situasi kondisi yang menghimpit kita. Sudah, bukan suruh Tuhan, tidak boleh kita suruh-suruh, tapi mintalah Tuhan jalan di depanmu. Benar-benar akan selesai. Ada satu kata-kata begini yang membuat saya jadi ingat terus kalimat itu. Kalau Tuhan jalan di depan semua beres. Jadi alamat sukses hidup kita. Jadi keberhasilan hidup kita itu ada alamatnya. Misalnya, rumah Anda di mana? Oh, saya di jalan di Ponorogo nomor 32. Ya, kota mana? Kota Semarang, Salatiga, Surabaya, Jakarta. Nah, kalau keberhasilan hidup ini juga ada alamatnya. Bukan jalan di Ponorogo, bukan jalan Sungkono, tapi alamatnya di sini. Catat, jalan Yesus nomor 1. Sudah pasti apapun yang kau kerjakan berhasil. Tidak berarti kita nggak punya masalah. Tidak berarti mulus jalan kita. Tidak ada musuh, tidak ada tantangan, apalagi rintangan. Tapi kalau kita selalu ke alamat itu, kita akan menemukan keberhasilan hidup kita. Jalan Yesus nomor 1. Yesus suruh jalan di depan. Saya ajak kita melihat suatu dialog antara seorang hamba Tuhan yang sangat dekat sama Tuhan dengan Tuhannya. Namanya Musa. Keluaran 33 ayat 13-16. Bunyinya, maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dialog Musa ini sebuah syafaat sebenarnya. Waktu itu, latar belakang cerita, Tuhan sudah gak mau jalan di depan mereka, suruh malaikat yang mewakili. Kan mereka kudu mau, mereka itu hanya mau masuk ke tanah Kanaan dengan atau tanpa Tuhan. Istilahnya zaman modern ini bahasa kerennya gini lah, mereka hanya mau berkatnya. Ada gak ada Tuhannya gak masalah. Sedangkan Musa lain, Musa itu sahabat Allah. Kerinduan tertinggi adalah bersekutu dengan Tuhannya. Kalau kita ke restoran, benar-benar foodie ya, kita hanya mau makan itu, ngidam, padahal bukan wanita. Padahal gak hamil. Pokoknya saya harus makan itu. Dengan atau tanpa papa, mama. Atau dengan tanpa pacarnya. Atau dengan atau tanpa suaminya, istrinya. Ya sudah, kalau memang hati kita tertuju ke makanan, sudah fix tuh, gak bisa diubah. Mau ikut atau enggak, pokoknya aku ke sana. Tapi orang yang people person, orang yang lebih mengutamakan manusia, dia berkata, ya makanannya sih saya pingin, tapi saya lebih pingin makan bersama dengan kamu, makanan itu. Nggak ada kamu ya, bedalah. Suami istri yang harmonis pasti nggak kepingin cuma sekedar menikmati sesuatu, mereka ingin kebersamaan. Nah demikian pula Tuhan dengan Musa. Musa ini nggak mau sembarangan. Aku mau Tuhannya dulu. Kerajaannya, kebenarannya, itu tambahan. Nggak nafsu saya Kanaan. Kalau tanpa Tuhan, kalau sama Tuhan oke, ayo, mau aku, mau saya. Nah, latar belakangnya itu begitu. Tuhan berkata, karena kamu bangsa tegar tengkuk. Berontak melulu. Saya nggak suka itu, tapi melulu itu yang dilakukan terhadapku. Bahkan melawanku. Jadi Tuhan itu mengeluh sama Musa dan berkata, sudahlah. Aku adalah Tuhan dan itu sifatku. Tepat janji itu adalah karakter ilahi. Saya tetap akan tepati. Tanah yang mengalir susu dan madu itu milikmu, milik mereka. Beritahu mereka. Tapi
Aku tidak jalan lagi di depan mereka. Aku nggak mau. Aku nggak mau dimadu. Kalau aku jalan sama kamu, aku dibuat terus cemburu. Lalu cemburunya disengaja lagi. Provokasi. Masa ilahi itu diprovokasi? Mana boleh kita. Kita ini kan manusia, harus tahu diri. Terus menerus Tuhan dicari gara-gara. Aku tidak mau, ini bukan hubungan. Ini bukan sebuah relationship bagi saya, kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan berkata, ya sudah, aku dari sisiku aku tidak mau salah. Karena Tuhan itu hanya ada kebenaran. Di dalamnya tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan itu tidak pelin-pelan dan Tuhan itu orangnya sama luar dalam. Kalian mau kilaf, itu kalian. Kalian mau dosa, itu kalian. Ya sudah, aku tetap akan kasih apa yang kamu mau, yang pernah aku janjikan. Tapi aku sendiri tidak mau pergi bersama denganmu. Nah di sini terus Tuhan dihampiri Musa. Lalu Musa berkata ayat 13. Maka sekarang jika aku, kata Musa, kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kata kasih karunia di hadapanmu itu kalau aku dapat favormu. Jikalau aku adalah favoritmu. Ada kata favor dalam favorit. Jika Tuhan tuh senang sama aku. Kalau Tuhan suka sama saya. Kalau Tuhan tuh bahagia karena saya. Ya. Jikalau aku kiranya mendapat kasih karunia hadapanmu. Kalau mau Tuhan jalan di depan. Ya jangan sakiti dia. Jangan disakiti terus. Ya, kita harus ngerti Tuhan itu asli. Tuhan itu bukan benda, bukan barang. Meskipun dia adalah Allah, dia punya perasaan. Perasaannya itu tulus, namanya Kristus. Perasaan Tuhan itu lembut sekalipun dia itu berkuasa. Jangan disakiti terus menerus, apalagi dengan sengaja. Ditunda-tunda lagi yang Tuhan berkata jangan, kita terus lakukan. Yang Tuhan bilang buang, kita eman. Kita sayangi itu. Nah, sampai kapan? Tuhan memang panjang sabar, tapi Tuhan tidak bisa abaikan dosa yang keluar dari hati yang bersikeras untuk melakukannya. Dan penuh alasan lagi kalau ditegur, kalau dikoreksi. Ya kan karena selalu ada alasannya. Maka sekiranya jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Itu bahasa halusnya lah, kerama inggilnya untuk minta Tuhan jalan sama dia. Beritahu aku jalanmu. Maksudnya kau jalan di mana ya aku mau di situ. Persis di belakangmu berapa langkah. Sehingga aku mengenal engkau. Aku kepingin kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu termasuk di dalamnya inklusif ya. Sudah satu paket tuh. Kenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan cinta, apa yang Tuhan benci. Nah kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan ya kita harus membenci yang dia benci. Kita cintai yang dia cintai. Supaya aku tetap mendapat favor atau kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah Musa bersyafaat. Bersyukurlah untuk orang-orang bersyafaat dalam hidupmu ya. Dan kalau Anda bersyafaat untuk seseorang, tidak usah beritahukan orang itu. Ya, kecuali kalau ada pesan Tuhan yang Anda mau sampaikan. Ingatlah Musa bersyafaat bahwa bangsa ini umatmu. Nomor 1 tulis dulu. Ya, kalau Tuhan jalan di depan, kita harus buang segala dosa yang mendukakan hatinya. Jangan ditawar. Kalau memang kita mau jalan sama Tuhan, ya jangan sakiti beliau. Tapi Pastor Philip, aku masih jatuh bangun dalam dosa gimana? Aku masih punya kelemahan. Loh, itu lain cerita. Bukan berarti berdosa itu oke. Bukan. Tapi kan Anda bergumul, melawan untuk bebas. Dan bukan berjanji, tetapi Anda berdoa supaya Anda tidak mengulangi. Bukan dosa yang Anda banggakan, yang ada kasih dan bubukan alasan-alasan. Supaya dosa itu bisa diterima. Justification atau pembenaran. Bukan deh. Apalagi yang suka gembar-gemborkan sama teman-temannya. Kamu tahu gak aku lakukan apa? Padahal dia Kristen. Bukannya gituan. Kalau Anda bergumul dengan kelemahan, minta tolong. Minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama saudara seiman. Minta dukungan pemimpin rohaninya. Bukan yang itu. Tapi janganlah punya hati untuk melukai dia. Dan tidak ada suatu kesadaran dalam diri kita untuk menjaga perasaan Bapa. Kalau Tuhan jalan di depan ya kita harus buang segala dosa yang mendukakan hatinya. Konteksnya jelas. Tuhan hampir aja delegasikan
tempatnya dalam hidup. Tempat itu, tempatnya Tuhan di dalam hidup umatnya. Kepada malaikat. Aku tidak mau jadi Tuhannya. Sudahlah. Kita pisah baik-baik. Allah Maha Sabar ini bukan lagi dia itu quit. Bukan dia itu menyerah atas kita. Tapi dia tidak bisa pungkiri dan sangkali hakikatnya. Dia tidak bisa tidak jadi Allah. Dia tidak bisa tidak jadi kebenaran. Roh Kudus di dalam diri orang percaya tidak bisa jadi roh yang tidak suci. Lama-lama Anda dan saya harus milih. Pilih Tuhan atau pilih setan? Pilih dosa atau pilih hadirat Allah. Karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kalau kita nggak bisa pilih dan terus pelin-pelan dan terus menerus tunda-tunda ketaatan, baiklah, Allah yang panjang sabar ada satu titik akan memilih untuk Anda. Tuhan akan berkata, baiklah, aku tidak akan berjalan bersamamu. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Sedih ya cerita ini, tapi untung hari itu Musa bersyafaat begini. Ingatlah bahwa mereka adalah umatmu, alias kasih kesempatan lagi kalau perlu terakhir kali. Jadi konteksnya udah jelas. Kalau kita gak bisa pilih, terakhir Tuhan yang akan memilih untuk Anda. Baiklah. Kalau memang itu maumu, Tuhan akan serahkan kita pada keinginan hati kita. Dan itu berarti meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Jangan ya. Apapun terjadi berbaliklah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang paling baik. Tuhan itu yang paling benar. Tuhan yang benar. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Emangnya kita mau kemana di hidup ini? Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa seolah-olah beraktivitas atau punya sesuatu. Tanpa Tuhan gak bisa kita lakukan sesuatu yang berarti. Sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berdampak kekal. Tanpa Tuhan juga mana berani kita menghadapi akhirat. Kita mau berakhir di mana? Jadikan Tuhan Yesus itu kehidupanmu. Bukan sekedar agama kepercayaanmu, tapi jadikan dia kehidupanmu. Kalau kita tahu kita butuh, maka kita harus menjaga kekudusan kita. Lebih tepatnya, menjaga kekudusannya di dalam diri kita. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan itu baik ya, luar biasa baiknya. Aku sendiri langsung Tuhan responi. Tuhan langsung jawab dia yes, makanya Yesus itu disebut ya dan amin. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Baiklah Musa, aku akan turun tangan karena kamu minta. Aku akan membimbing engkau dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan dengan kata lain, aku akan sertai kamu. Kalau aku sertai, semua akan beres. Kata tentram di sana itu berarti kemenangan. Ketentraman di situ artinya penyertaan. Ketentraman di situ artinya pembelaan. Yang namanya tentram itu artinya semua hambatan dicabut oleh Tuhan. Semua pintu tertutup untuk kita akan dibuka. Dia berkata, aku akan memberikan. I will gift you. Aku akan memberikannya kepadamu. Apa yang kau perlukan agar kamu menang. Dan agar kamu mengalami janji-janjiku. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui? Musa mulai mendoakan, berdoa itu bisa dan harus rasional. Musa mulai menimbang dan memilih kalimat. Bukan fasilida yang penting di sini, tetapi doa tidak boleh iseng, doa tidak boleh latah, doa harus memikirkan betul-betul ya Tuhan, posisi Tuhan di dalam hidupmu dan juga posisi Anda di hadapannya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan? Berkat tidak mendefinisi siapa kami. Tuhan yang mendefinisinya. Bukan mujizat bahkan, tapi hadirat. Kalau bukan Tuhan jalan sama kami,
Bedanya apa kami dengan Firaun? Firaun juga punya kuasa, tapi kuasa gelap. Apa bedanya kami dari tanah Mesir, tanah perbudakan yang kami tinggalkan itu? Mereka juga melimpah ruah dengan berkat-berkat jasmani, seolah-olah mereka juga jaya. Gedung piramid-piramidnya. Di sana juga punya semua kemewahan yang dunia cari. Kalau memang kau bawa kami hanya kepada tanah yang melimpah dengan susu madu, tanah itu bukan satu-satunya. Tempat lain juga ada berkat-berkatnya. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kami ingin mencetak sejarah kami itu bersama dengan Engkau. Sebab kami tahu tanah perjanjian kami itu bukan tanah sesungguhnya. Tetapi janji Allah yang spesifik atas hidup kami. Itu rencana Bapa. Blueprintnya dari sorga. Kalau kita mau pukul rata, asal mau jaya, asal mau kaya. Undilah 11-12. Sana sini orang bisa punya sesuatu, situ punya sesuatu. Meskipun tidak satu orang pun di dunia ini punya segala-galanya. Ada orang yang punya ini, ada orang yang punya itu. Bukan itu yang ku mau. Tapi aku ingin mengalami yang memang sungguh-sungguh dari Tuhan. Aku mau masuk dalam rencana Bapa yang sangat-sangat spesifik untuk saya. Sebelum saya dilahirkan, belum satu pun hariku datang. Sudah ditulis di buku Tuhan. Seperti kata pemazmur itu. Aku mau alami itu loh, yang itu loh. Tidak bisa dijelaskan oleh Musa. Pokoknya yang itu loh, yang memang itu ya untuk Musa. Sebelum Musa dilahirkan, bahkan sebelum aku waktu bayi atau orok itu ditaruh di sebuah keranjang. Lalu floating mengambang di sungai Nil sebelum ditemukan oleh putri Firaun. Aku mau itu loh, pokoknya janjimu untukku. Karena Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan itu juga yang tahu tujuan hidupku. Dan Tuhan juga tahu hari matiku. Aku tidak mau asal punya sesuatu di hidup ini. Aku mau alami apa yang telah kau takdirkan dari semula untuk hidupku. Dan aku mau juga bangsa yang kupimpin, jemaat yang kubimbing, mengalami yang sama. Masuk dalam rencana Allah. Dan hanya Tuhan yang bisa bawa kami ke tanah perjanjian tersebut. Tahukah hari ini, keluarga Saat Teduh, Anda juga punya tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bukan berapa banyak uang di bank. Ya, di akun Anda itu berapa banyak money-nya atau uangnya. Atau berapa banyak followersnya. Atau pencapaian-pencapaian dunia. Bukan. Tahukah bahwa Anda punya tanah perjanjian yang sangat specifically you. Yang sangat especially for you. Yang benar-benar satu-satunya orang sejak Adam dan Hawa yang bisa hidupi hidup Anda ya cuman Anda. Dan Tuhan punya rencana. Dan Tuhan punya blueprint dari sorga. Seperti sidik jarimu beda dengan orang lain termasuk dengan kembar siammu. Jikalau Anda anak kembar. Allah punya sesuatu yang sungguh-sungguh dari sorga dicatat. Hanya untuk Anda. Dan itu tanah perjanjianmu. Itu maksud ilahi Allah atas hidup Anda. Itu adalah rencana Bapa yang sangat-sangat detil tentang Anda. Dan suatu hari waktu semua kitab dibuka termasuk kitab kehidupan. Jangan sampai kita itu kecele masuk ke akhirat. Ternyata semua rencana Tuhan tidak terjadi atas hidupmu. Anda hanya memperoleh dunia. Buat apa memperoleh seluruh dunia kalau Anda kehilangan nyawa Anda? Bahkan kalau kita masuk surga hanya seperti orang yang seolah-olah lolos dari api. Tapi semua kerjaannya hangus terbakar karena terbuat dari jerami. Anda akan dan saya akan gigit jari masuk ke gerbang surga itu. Tuhan terpaksa harus lap-lap air mata kita karena nangisnya banyak. Karena Tuhan berkata harusnya rencana Tuhan itu seperti ini loh. Namun cuma alami 1/4 atau setengah. Atau bahkan sama sekali tidak. Dan kita masuk ke dalam alam yang baka itu. Tanpa mendapat upah. Tanpa mendapat mahkota. Hanya cukup terselamatkan. Coba bayangkan. Apa yang saya katakan tadi itu semua term-term firman Tuhan. Coba bisa Anda imajinasi. Tanah perjanjianmu itu kalau nggak kesampaian gimana? Tujuan ilahi atau dalam bahasa Inggrisnya destiny. Ya, destiny. Saya tahu hari ini. Dalam bahasa Inggrisnya, I was destined to be a preacher. Kalau saya lihat kehidupan saya dari awal, saya lihat ini ya, saya lihat sejarah hidup sendiri, saya lihat, iya ya Tuhan, kayaknya dari dulu tuh kelihatan seperti ada tanda-tanda Tuhan mengarahkan hidup saya pada panggilan saya sekarang. Meskipun saya belum kenal Tuhan. Ya. Jadi saya yakin kita semua itu destined for something. Kita semua itu telah ditentukan untuk sesuatu oleh Roh Kudus.
Itu tanah perjanjianmu. Dan tahu nggak? Siapa yang bisa bawa kita ke sana? Tuhan. Makanya itu kalau kita mimpin hidup kita sendiri, berabe, nggak nyampe. Tapi kalau Tuhan jalan di depan, nyampe. Pasti sampai ke sana. Karena Tuhan tidak pernah menyesatkan. Karena Yesus berkata, dia adalah jalan. Jangan cari jalannya di mana. Cari Yesus, dialah jalan. Kalau Anda cari jalan, tambah tersesat kiri kanan. Tapi kalau Anda cari Yesus, dialah jalan. Anda akan ketemu jalannya. Ya. Jalan hidup saya tidak perlu rumit. Saya cari Yesus saja dan responi Yesus setiap keputusan yang dihadapkan, yang dibawa ke hadapan saya. Saya putuskan sebaik-baiknya dengan akal budi dan juga dengan roh saya. Saya ambil keputusan yang saya pandang dari firman terbaik untuk saya ambil. Udah, simple, tiap hari cari Yesus dan responi Yesus. Nanti akan ketemu jalannya sendiri di hidup ini, tahu gak Anda? Kalau kita cari Yesus dan kebenarannya, cari kerajaan Allah dan kebenaran itu, bukan hanya segala sesuatu ditambahkan, semua pintu terbuka. Semua pintu sukses hidup kita yang memang dari Tuhan loh ya, itu terbuka semua. Jangankan pintu Laut Merah pun terbelah. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ingat lagu itu? God will make a way. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Kalau Tuhan sudah tentukan kita jalan dalam ketaatan, nurut tiap hari sama Roh Kudus, biar Tuhan jalan di depan. Dia buka jalan. Bahkan saat tiada jalan. Bahkan ketika musuh-musuhmu menutup jalanmu. Sebab apa yang Tuhan buka, siapa bisa menutupnya? Bila kau membuka pintu, siapa dapat menutupnya? Jika Tuhan yang mengangkat aku, siapa dapat merendahkan? Bukankah itu ada dalam lagu yang juga kita nyanyikan di gereja? Saya dorong Anda untuk punya komitmen ini. Udah jangan cari jalanmu sendiri. Cari Yesus dan buat keputusan yang benar dan baik dalam hidupmu. Saya percaya dia akan buka jalan dan semua pintu kita. Nomor 2 dicatat dulu. Kalau Tuhan jalan di depan, dia akan buka semua pintu dan jalan kita. Tentunya Musa masih belum lama bisa nostalgia apa yang terjadi di Laut Merah. Ini kan Keluaran pasal 33. Barusan berapa pasal sebelumnya, ya, Musa itu menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Dan rintangan ke-1 waktu dihadapi adalah Laut Merah yang ngeblok jalannya. Ya bukan ngeblok sih, ya memang gak ada jalan. Itu cerita hebat loh. Itu bukan Tuhan buka jalan loh. Itu Tuhan cipta jalan karena laut bukan untuk dijalani. Tiba-tiba ada dinding akuarium di kiri kanan itu. Laut membelah sendiri, jadi bisa bayangkan itu laut kan air kan transparan. Pasti kan kelihatan itu ikan, tapi ikannya gak bisa tembus, gak bisa keluar. Itu akuarium, raksasa buatan Tuhan bisa lihat semua hewan-hewan lautan. Gak masuk akal. Bukan dia buka jalan, dia ciptakan jalan. Seharusnya gak ada jalan, laut bukan untuk jalan-jalan. Luar biasa Tuhan. Musa baru aja belum lama yang lalu. Bukan hanya itu, mereka itu mau keluar dari Mesir aja dihalang-halangi. Sampai Tuhan kasih tulah atas Mesir. Keluarnya aja susah. Sekali keluar, di hadapannya adalah samudera. Musa tahu, kalau Tuhan jalan di depan, beres. Dia tahu bahwa Tuhan yang utus dia masuk ke Mesir, bawa keluar bangsa Israel. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti beres. Memang deg-degan ya waktu kita alami ya. Apalagi waktu sudah ada suara kereta-kereta berkuda Mesir, jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Mereka sudah bernafsu membunuh. Maju kena, mundur gak bisa. Itu semua sudah orang-orang yang musuh-musuh. Sudah siap membunuh. Di depan, melangkah ke depan itu berarti tenggelam di dalam lautan. Dia gak punya pilihan, memang deg-degan. Tapi saya yakin, Musa terus mengingatkan dirinya. Aku sampai detik ini karena Tuhan yang tuntun. Waktu dia lihat laut, dia berkata, tuntun aku terus. Karena kau jalan di depanku, yang kulihat di depanku bukan lautan, tapi Tuhan. Tiba-tiba waktu dia taruh iman, Roh Kudus bicara sama dia. Kamu akan diam saja dan melihat kelepasanku. Angkatlah tongkat yang ada di tanganmu. Maka laut itu akan membelah. Sungguh itu yang terjadi. Dan Musa hari itu, dia membuat keputusan yang sama.
Dia berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyuruh kami pergi dari sini kemana, kami tidak mau pergi. Kecuali kau berjalan di depan kami tidak melangkah. Dari mana gerangan orang di dunia akan tahu bahwa kami adalah umatmu kalau bukan karena Tuhan jalan di depan. Kalau Tuhan jalan di depan, aku sudah belum lama yang lalu, aku dan umatmu mengalaminya. Kami akan mengalaminya lagi. Kami akan terus alami ini. Karena Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan jalan di depan, Dia akan buka semua pintu dan jalan kita. 3, kalau Tuhan jalan di depan, itu yang saya katakan tadi, tanah perjanjian. Kita akan sampai ke tanah perjanjian kita. Dan tanah perjanjian kita yang terakhir tahu apa? Kalau Tuhan belum datang kembali loh ya, kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang kedua kalinya. Bisa setiap waktu, setiap saat. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi kalau Tuhan belum kembali, kita mati, tanah perjanjian kita adalah sorga. We want to finish well. Dan kita tidak bisa finish well, kita tidak bisa akhiri perlombaan iman kita kalau Tuhan tidak jalan di depan. Kalau Anda yang jalan di depan dan Tuhan harus turuti kemauanmu, kita jadi pemimpinnya, Tuhan jadi budaknya, jadi pembantu. Atau Tuhan jadi hambanya kita. Hidup kita pasti akan salah. Salah di sini, salah di akhirat, salah semua. Tapi kalau Tuhan jalan di depan, saya yakin kita semua akan finish well. Kita semua akan bisa mengakhiri pertandingan iman kita suatu hari dengan gilang gemilang dan menang. Saya yakin demikian pula kalau Anda dan saya izinkan pekerjaan, bisnis, profesi kita, Tuhan jalan di depan, cari Tuhan. Doa dulu sebelum pergi ke kantor. Kalau kita punya kebiasaan dan disiplin yang tinggi untuk selalu mendahulukan Tuhan, saya yakin hasilnya tidak akan mengecewakan. Anda akan melihat tangan Tuhan nyata menuntun Anda. 3 poin sini dicatat baik-baik. Inilah iman yang saya bagikan. Kalau Tuhan jalan di depan, kita harus buang segala dosa yang mendukakan hatinya. Jangan lupa dan jangan Anda tunda. Percayalah, semua ketaatan yang tertunda adalah kemuliaan yang tertunda. Semua ketaatan yang kau tunda adalah berkat yang tertunda. Semua ketaatan yang ditunda-tunda adalah kemenangan yang tertunda pula. Kalau Tuhan jalan di depan, nomor 2, Dia akan buka semua pintu dan jalan kita. Kalau Anda menghadapi jalan buntu, kuatkan hatimu. Sebab sebentar lagi Tuhan akan buka pintu. 3, kalau Tuhan jalan di depan, kita akan sampai ke tanah perjanjian kita. Oh haleluya. Siapa di sini mau menggandeng Roh Kudus? Angkat tangannya. Katakan,